tahun ke belakang, 2 periode, yang mana itu sebenarnya bukan waktu yang singkat gitu ya untuk bisa membawa negeri ini, dan kita bisa melihat secara lebih detail sampai mana hari ini kondisi hukum dan juga kebijakan kita gitu. Perkenalkan, saya Fani Alfiani Sabila, saya peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Di sini saya menyiapkan beberapa pointers untuk membantu saya, dan kita akan diskusi nanti lebih banyak. Ini hanya sebagai pemantik ya teman-teman, supaya kita bisa lebih berbicara lebih dalam nanti di Q&A. Ya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di siang hari ini berkaitan dengan nanti di akhir kita akan coba memberikan skor 10 tahun kepemimpinan Jokowi dalam sektor hukum dan juga kebijakan. Yang pertama, saya akan melihat bagaimana sebenarnya kita bisa menilai si hukum dan kebijakan itu sendiri. Apa aja sebenarnya aspek yang mesti kita lihat dan kita dalamin dalam melihat dan menilai sektor hukum dan juga kebijakan itu sendiri. Yang kedua, nanti kita juga perlu beredelin satu-satu, apakah selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi terkait dengan hukum dan kebijakan itu baik-baik aja, aman-aman aja, atau jangan-jangan ada banyak nih masalah dan juga pelanggaran-pelanggaran yang kita temuin selama proses kepemimpinan Joko Widodo gitu dalam konteks hukum dan juga kebijakan. Kemudian yang ketiga, kita nanti juga akan mencoba untuk evaluasi bareng-bareng dan memberikan skor secara keseluruhan 10 tahun kinerja Jokowi dalam memimpin Indonesia. Di sini ada setidaknya 3 hal yang menurut saya bisa jadi landasan dan aspek penting untuk bisa menjadi penilaian kita dalam menilai hal-hal yang terkait dengan hukum dan juga kebijakan. Yang pertama, dalam konteks pembentukan dan juga dalam konteks proses pembentukan hukum dan juga kebijakan itu sendiri. Yang kedua, kita juga bisa melihat pada aspek substansial atau pada aspek materi-materi muatan terkait dengan hukum dan kebijakan yang lahir di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yang ketiga, ayo kita sama-sama melihat juga terkait dengan bagaimana sebenarnya implementasi produk-produk politik, produk-produk hukum yang dan juga produk-produk kebijakan yang hadir di selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi teman-teman, selama beberapa PSHK memiliki tugas dalam konteks penjalanan organisasinya. Kami menilai dan juga kami menelaah terkait dengan proses legislasi itu sendiri. Di dalam penelitian dan juga penelaahan kami, di sini bisa dilihat ada potret capaian legislasi dalam 10 tahun terakhir. Ini ada beberapa, bisa dilihat di layar teman-teman semua. Selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2015 sampai dengan 2019, kemudian di periode 2020 sampai dengan 2024, kita bisa bandingkan dari proses periode 2010 dan sampai dengan 2014, ada penurunan yang cukup signifikan gitu ya dari proses pengesahan suatu undang-undang itu sendiri. Di periode sebelum Presiden Jokowi, yang mana sebelum 2015 itu sendiri, ada 262 rancangan undang-undang yang masuk ke dalam prolegnas 5 tahunan, dan ada 70 RUU yang kemudian disahkan. Tetapi kemudian trennya dalam pemerintahan Joko Widodo ini ada penurunan persentase dari pengesahan rancangan undang-undang itu sendiri, dari undang-undang yang masuk ke dalam prolegnas 5 tahunan. Nah, di samping kita melihat pada potret legislasi 10 tahun kebelakangan yang mana terjadi ada penurunan jumlah pengesahan undang-undang sebenarnya dari yang dicanangkan dalam prolegnas 5 tahunan itu sendiri, kita juga bisa berefleksi teman-teman selama 10 tahun belakangan ternyata ada banyak masalah dan juga pelanggaran-pelanggaran yang ditemui dalam konteks hukum dan juga kebijakan. Yang pertama, dari aspek substansi terlihat ada kecenderungan pembentukan undang-undang yang disahkan selama periode Joko Widodo selama 10 tahun belakangan ini memiliki kecenderungan dan tendensi yang semakin membesarkan potensi mengecilkan kebebasan dan juga ruang gerak kebebasan masyarakat sipil atau civic space. Setidaknya PSHK melihat ini berdasarkan kajian yang dilakukan pada tahun 2022 dan kami perbarui pada 2024 awal Januari kemarin. Ada beberapa undang-undang yang menjadi
masalah secara substansial dan berpotensi untuk semakin mengecilkan dan mengerdilkan ruang kebebasan sipil kita. Yang pertama ada di Undang-Undang Ormas, yang sebenarnya sebelumnya Undang-Undang Ormas itu ada diatur di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013, tetapi kemudian di era Jokowi dan juga Yusuf Kala di tahun 2017 terbit Perpu Ormas yang kemudian sekarang sudah menjadi undang-undang gitu ya teman-teman. Perpu itu menjadi salah satu pintu gerbang untuk mengekang kebebasan berkumpul itu sendiri. Jadi pemberangusan dan juga pencabutan aktivitas organisasi tertentu itu bisa dicabut sedemikian mudah melalui dilandasi dengan Perpu tersebut. Kemudian juga di 10 tahun belakangan ini di era kepemimpinan Joko Widodo, kita tahu sebelumnya sudah ada Undang-Undang ITE di tahun 2008, dan kita juga sama-sama tahu bahwa sebenarnya Undang-Undang ITE itu awalnya memberikan pengaturan terkait dengan teknis-teknis yang terkait dengan teknologi, elektronik seperti itu. Tetapi di kepemimpinan era Joko Widodo dan juga seterusnya sampai dengan hari ini kita melihat dalam proses substansi yang diatur dalam Undang-Undang ITE itu sendiri semakin mengecilkan ruang-ruang kebebasan, lagi-lagi ruang-ruang kebebasan dan juga ruang masyarakat sipil itu sendiri, khususnya dalam konteks kebebasan berekspresi dan juga berpendapat. Kemudian ada beberapa juga undang-undang lain yang seperti undang-undang KUHP gitu ya teman-teman. Dan hari ini ada beberapa rancangan undang-undang yang juga secara substansial menjadi ancaman dalam semakin mengerdilkan ruang kebebasan sipil. Ini baik dalam konteksnya kita sebagai kebebasan sipil luring maupun daring ya teman-teman. Dalam konteks hari ini kita berbicara soal demokrasi digital gitu. Ada salah satunya adalah rancangan undang-undang Polri yang memiliki ancaman besar dalam mengatur ruang siber dan membatasi kebebasan sipil di ruang digital. Kemudian juga masalah yang kedua adalah terkait dengan proses pembentukan undang-undang yang dalam tanda kutip ajaib gitu teman-teman, serampangan dan juga mencederai demokrasi. Ini kita lihat fenomenanya dalam 10 tahun terakhir dalam kepemimpinan Presiden Jokowi, itu dalam 2 periode ini setidaknya yang paling mencolok dan paling susah dari ingatan kita, hilang dari ingatan kita adalah terkait dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja teman-teman. Undang-Undang Cipta Kerja menjadi satu undang-undang yang pertama kali bisa dibilang gitu ya, jadi yang pertama kali menggunakan metode omnibus tanpa sebelumnya diatur di dalam undang-undang pembentukannya, kemudian dengan menggabungkan puluhan undang-undang yang telah berlaku dan dalam proses pembahasan yang sangat singkat kurang dari 7 bulan, kemudian itu disahkan menjadi satu undang-undang yang dahsyat, yang sangat besar gitu, dan dampaknya itu sangat terasa kepada kita semua sampai dengan hari ini. Kemudian juga ada Undang-Undang KPK, kemudian Undang-Undang MK, Undang-Undang Minerba dan lain-lain. Dalam proses pembentukan ini juga ada beberapa hal-hal yang terkait dengan proses pembentukannya tertutup, tidak melibatkan masyarakat secara masyarakat sipil itu sendiri dan masyarakat secara terbuka. Bahkan beberapa rancangan undang-undang di era Jokowi 10 tahun belakangan ini didukung dengan naskah akademik yang tidak memadai gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, implementasi dari undang-undang itu sendiri yang telah disahkan, seperti kita lihatlah sampai dengan hari ini Undang-Undang ITE misalnya yang sangat berdampak pada kehidupan kita hari-hari ini dan benar-benar memberikan apa ya, dalam tanda kutip teror untuk kebebasan berekspresi dan juga berpendapat. Di sini juga saya menyoroti beberapa hasil dari telaahan dan juga pemantauan yang dilakukan oleh PSHK terkait dengan sulitnya akses informasi dalam proses pembentukan hukum dan juga kebijakan secara umum teman-teman. Ada 2 poin setidaknya. Yang pertama, dalam proses pembentukan undang-undang khususnya, tidak semua informasi yang tercantum dalam pembentukan undang-undang itu sendiri dicatat dalam proses jejak legislasi yang harusnya yang ada di website DPR. Jadi website DPR kayaknya itu cuma formalitas aja gitu untuk menunjukkan bahwa hari ini di tahun ini ada undang-undang ini yang akan dibahas, kemudian tapi proses secara detailnya, informasi aktualnya itu nggak ada di website DPR. Kemudian yang kedua, sebagian besar rancangan undang-undang dengan informasi proses pembahasan justru itu nggak ada tuh dokumen-dokumen pendukungnya di dalam website DPR. Padahal DPR itu sendiri juga sebenarnya punya kewajiban untuk memberikan
proses secara terbuka dalam dan juga transparansi dalam proses pembentukan undang-undang itu sendiri. Ada beberapa catatan di sini dengan proses transparansi. Di sini kami mencatat dan menelaah dari website DPR itu sendiri. Ya, keterbatasan akses informasi itu sendiri sebenarnya pada akhirnya memberikan ruang-ruang partisipasi yang bermakna itu jadinya hilang. Bukan minim lagi, hilang gitu. Pada akhirnya 3 aspek yang harusnya dipenuhi dan harusnya menjadi perhatian dalam proses pembentukan kebijakan dan juga hukum di Indonesia, right to be heard, consider, and explain gitu, itu benar-benar hilang dalam konteks pembentukan kebijakan dan juga pembentukan undang-undang khususnya dalam proses pemerintahan Joko Widodo itu sendiri 10 tahun belakangan ini. Nah, untuk menjawab ini sebenarnya teman-teman saya akan kembali pada 3 aspek utama tadi yang di awal saya sebutkan, bahwa 3 aspek tersebut, soal substansi, soal formil, soal implementasi, itu nggak bisa kita lihat secara sendiri-sendiri, meskipun kalau misalkan kita beredelin sendiri-sendiri itu juga masih memperlihatkan nilai yang sangat anjlok, sangat jelek teman-teman gitu ya, tapi itu kita nggak bisa lihat sendiri dan mereka saling berkelindan gitu satu sama lain teman-teman. Dan kita bisa lihat selama 10 tahun belakangan ini sifatnya itu sangat sistematis dan juga masif. Ada kecenderungan dari pemerintahan era Joko Widodo untuk memberikan intervensi dalam proses pembentukan legislasi dan juga kebijakan itu sendiri yang dikehendaki oleh pemerintah itu sendiri, oleh eksekutif sendiri gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan saya perlu ngasih skor sekarang gini Mas Hafiz, -3 kali ya. Ya mungkin enggak, kalau 0 mungkin masih kebagusan ya teman-teman gitu. Oke, next. Ini susah. Dulu deh.